Nabi yang kemudian bergabung menjadi sahabat Rasulullah, bergabung menjadi Muslim pasca penaklukan kota Mekah adalah Abu Sufyan. Beliau punya putri yang menjadi istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah. Ketika Nabi dan para sahabat menaklukkan, menguasai kembali kota Mekah, Nabi tidak pernah mempermalukan musuhnya. Kata Nabi, yang mau aman dan selamat masuk ke Baitullah. Dan masuklah ke rumah Abu Sufyan. Itulah saat-saat di mana Abu Sufyan ternyata tidak sesuai dengan prediksinya. Bayangan dia, Muhammad terusir dari kota Mekah, 8 tahun meninggalkan kota Mekah, kita dulu pernah menzaliminya, mempersekusinya, dan lain sebagainya. Sekarang Muhammad menang, pasti Muhammad akan permalukan kita. Tapi tidak yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemimpin yang hebat itu mengayomi, bukan menzalimi. Pemimpin yang terhormat itu kepada yang sayang kepadanya, yang benci kepadanya, semuanya dirangkul. Inilah di mana Abu Sufyan lantas ia berkecamuk dalam jiwanya. Aku membaca dalam berbagai macam informasi, riwayat-riwayat terdahulu, jika model orang yang tiada dendam itu adalah punya karakter-karakter kenabian. Seperti Musa yang tidak pernah dendam kepada Fir'aun, kecuali karena akhlaknya. Seperti halnya Ibrahim yang tidak pernah benci kepada Namrud, bukan karena Namrudnya, malah ia wafat sendiri oleh seekor nyamuk, kan begitu. Nah, singkat cerita, Abu Sufyan bergabunglah menjadi seorang Muslim. Menariknya, bukan sekedar Abu Sufyan menjadi seorang Muslim, tapi semua harta yang diperoleh oleh Abu Sufyan itu dikembalikan ke Baitul Mal. Yang haram tentu, yang syubhat tentu. Tetapi yang halal pun, yang legal pun menurut Abu Sufyan, aku ragu. Maka dikeluarkan semua hartanya untuk Baitul Mal. Terkait hal ini, Al-Quran memuliakan Abu Sufyan. Hingga Allah menurunkan ayat ke-28 dari surat Al-Hadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Subhanallah. Jadi definisi hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, ini ketika Abu Sufyan mengembalikan seluruh hartanya, yang haram tentu, yang syubhat tentu, tapi yang legal pun menurut Abu Sufyan, ini diserahkan. Apa artinya? Bahwa ketika Allah mengatakan dalam Al-Hadid 28, orang yang beriman takutlah kepada Allah, itu orientasinya lebih kepada harta, lebih kepada fee, lebih kepada yang sifatnya money, uang. Subhanallah. Padahal orang kalau masuk Islam kan tidak, awalnya kan nggak langsung berbicara hukum, Bapak Ibu, betul nggak? Tidak berbicara halal haram, tetapi apa? Tauhid. Tapi tidak untuk Abu Sufyan. Sehingga Abu Sufyan dipuji oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan imanlah kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Itu contoh Abu Sufyan. Baru masuk Islam, itu seluruh hartanya sudah dikembalikan kemana? Ke Gedung Merah Putih. Luar biasa itu. Hah? Luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan Abu Sufyan, Allah akan berikan 2 rahmat. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Khusus Abu Sufyan, Allah kasih bukan hanya setengah rahmat atau 1 rahmat, tapi 2 rahmat. Rahmat yang pertama apa? Nurun tamshuna bihi. Cahaya. Subhanallah. Abu Sufyan itu, ya, orang yang tidak bisa berjalan di malam hari, Bapak Ibu. Ya, dia jarak pandangnya pendek.
Lantas setelah dia masuk Islam, dia serahkan seluruh hartanya. Khawatir kalau dia sudah masuk Islam, tapi harta yang dipeloreh nggak jelas. Maka dikembalikan seluruhnya. Apa itu? Nuran tamsyu Nabi. Allah berikan cahaya. Karena itu pandangan Abu Sufyan bening betul. Subhanallah. Bening betul. Pernah itu Abu Sufyan, dia mengutus salah seorang orang kepercayaannya kepada putri Nabi, mohon maaf, kepada istri Nabi, yang tidak lain adalah putrinya Ummu Habibah. Ya, ini berikan ini hadiah dari ayah untuk Ummu Habibah. Apa kata Ummu Habibah? Mana hadiahnya, kok nggak kelihatan gitu. Mana hadiahnya, kok nggak kelihatan. Subhanallah. Jadi Abu Sufyan dia bercahaya luar biasa. Subhanallah. Maka di antara para sahabat, setelah tahun 8 Hijriah, yang jarak pandangnya amat sangat jauh, luar biasa. Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa baca enggak? Koran ukuran 1 meter. Ada bisa baca enggak? Koran, tapi jaraknya 1 meter. Bisa baca enggak kira-kira? Itu koran itu fontnya berapa? Ada nggak 10? Lebih kecil kayaknya ya. Subhanallah. Yeah. Itu jarak 1 meter bisa. Nuran tamsyu Nabi. Sebelum dia masuk Islam, sebelum dia serahkan hartanya, malam dia nggak bisa tuh bergerak, Abu Sufyan. Tapi subhanallah, ketika malam, ya Rasulullah, kok apa-apa yang hilang dariku, aku berjalan di malam hari kok nggak kerasa. Ini seperti siang. Apa kata Nabi? Kau diberi cahaya Abu Sufyan oleh Allah. Subhanallah. Jadi sebetulnya orang yang mana itu? Orang yang masih senang kepada yang haram, senang kepada yang syubhat, itu matanya mesti diperiksa itu. Hah? Kok nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram? Subhanallah. Abu Sufyan dia bilang apa? Ya Rasulullah, aku malam hari kok seperti berjalan di siang hari. Kenapa itu? Allah kasih cahaya luar biasa. Yang kedua, rahmat yang kedua, wa yaghfir lakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Abu Sufyan itu dilipat gandakan kebaikannya. Bukan dia sekedar menjadi seorang muslim. Tapi terkait yang halal, haram, syubhat, itu luar biasa. Nabi SAW ya, pernah berkata kepada salah seorang sahabat. Perawi hadis ini diantaranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya anak namanya Ali. Nanti dia akan menjadi salah seorang gubernur. Nah, hadis ini diceritakan kepada siapa? Kepada putranya Ali bin Abdullah bin Umar. Ya, kepada cucunya berarti nanti. Kalau kau jadi pejabat, nah, maka semua urusan rakyat. Lalu rakyat, siapapun memberi hadiah kepadamu, tolakna. Kenapa? Karena Nabi-Mu pernah bersabda, al-hadiyatu lil muwazzafin ghululun wa haram. Hadiah bagi pejabat negara, bagi pegawai pemerintahan, ghululun wa haram. Haram. Subhanallah. Kenapa? Karena kita sudah dibayar untuk itu. Subhanallah. Lantas Abdullah bin Umar menceritakan lebih lanjut. Hadis ini derajatnya muttafaqun alaih ya. Karena dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Subhanallah. Ada salah seorang pegawai zakat. Ya, namanya Ibnul Lutfiyah. Ibnul Lutfiyah. Ya. Jadi ketika pembukuan, rupanya disisir itu. Mana yang sudah ditunaikan, mana yang belum. Ternyata ada saldo, ada sisa. Ya. Nah, sisa itu karena ada beberapa orang yang muzaki itu anggota wajib zakat, itu memberikan hadiah di luar zakat yang ia keluarkan. Maka ada saldo di situ. Sebetulnya kalau tidak ada hadiah dari muzaki, kalau sekarang kan pembayar zakat, pembayar zakat gitu ya, pembayar pajak gitu tuh ya. Ini ada saldo karena ada hadiah dari siapa? Dari muzaki.
Begitu. Nah, ketika pembukuan, kata Ibnu Lutfiyah, ya Rasulullah, ini ada 200 dirham. Ada 200 dinar. Jadi semuanya 400 ya. 200 dirham, 200 dinar. Yang 100 dirham, yang 100 dinar untukmu, ya Rasulullah. Yang 100 dirham, yang 100 dirham ini untukku. Apa ini Ibnu Lutfiyah? Ini hadiah Rasul saldo. Kata Rasul, subhanallah. Itu Rasul, Pak. Langsung, apa bahasa kita ini? Melototin mukanya Ibnu Lutfiyah. Dipelototin, Pak. Subhanallah. Ya, Nabi lama tak berkedip tuh, Pak. Tuh. Dan tidak ada penunjukan rasa menyesal, rasa bersalah dari Ibnu Lutfiyah ini, Pak. Subhanallah. Salah itu Bapak Ibu, rukunnya ada 3. Nah, salah aja ada rukunnya, apalagi sholat. Salah nih, sesuatu disebut salah, Pak, itu rukunnya 3. Sholat apalagi, zakat apalagi, pajak apalagi. Ini salah punya rukun. Kalau dia rukunnya kurang, berarti nggak disebut salah dia. Salah itu rukun pertamanya berkah. Waduh, enak betul tuh. Salah tapi disebut berkah. Rukun kedua salah itu susah. Itu tuh. Rukun salah yang ketiga musibah. Catat nih Bapak Ibu, penting nih. Ya, penting nih. Pertama, salah rukunnya berkah. Kenapa? Ketika Bapak tahu Bapak salah, Bapak minta maaf. Ibu minta maaf. Pak, mohon maaf saya salah. Bu, mohon maaf saya salah. Saya ngakuin, Bu. Saya nggak akan mengulangi lagi. Berkah itu. Berkah itu, subhanallah. Orang yang ngaku itu luar biasa. Salah dia tapi berkah. Allahu Akbar. Yang kedua, rukun salah susah. Udah salah, nggak ngaku salah. Subhanallah. Maka tunggulah kesusahan-kesusahan yang akan menghampiri Anda. Maka ngaku, udah ngaku, saya salah. Kalau nggak ngaku, tambah susah. Akan menanti get kesusahan. Difficulties, apa itu? Difficulties get. Subhanallah. Yang ketiga, rukun salah itu musibah. Kalau salah, nggak ngaku salah. Subhanallah. Bahkan terus beralibi, terus menikmati kesalahan. Tunggu musibah sebentar lagi. Nggak ketahuan sekarang, besok. Nggak ketahuan besok, lusa. Nggak ketahuan lusa, minggu depan. Kenapa? Musibah itu. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, siapa ini? Si Ibnu Lutfiyah dia nggak ngaku salah. Dipelototin sama Nabi. Nabi Pak, kalau udah sampai level melotot Pak, waduh. Itu malah cengenges Ibnu Lutfiyah. Sehingga Pak, Nabi naik mimbar Pak. Nabi itu nggak pernah mempermalukan umatnya Pak. Tapi kalau ada umat yang nggak ngaku salah Pak, subhanallah. Maka semua orang harus tahu jadi pelajaran tuh Pak. Apa kata Nabi? Adakah di antara kalian yang bekerja di tempat zakat? Ya. Kemudian kalian bisa menerima hadiah zakat ini dan itu kalau kalian nggak ada di sini di Baitul Mal. Kalian diam di rumah. Ada nggak orang ngasih hadiah zakat? Nggak bakal. Subhanallah. Karena Anda kerja di Dewan Zakat, di Dewan Pajak, ada hadiah, ada itu. Walaupun rukun dan syaratnya mungkin benar. Tapi kata Nabi, hadiah bagi pegawai pemerintahan itu nggak boleh. Hati-hati, rukunnya yang mana itu? Rukun berkah, rukun susah, rukun musibah. Allahu Akbar. Contoh Abu Sufyan. Abu Sufyan kafir dia. Tapi setelah masuk Islam, dia serahkan semuanya. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi setelah dia serahkan semuanya? Jadi dia udah nggak lagi tuh nerima hadiah tuh. Nabi betul. Ana la aqbalus sadaqah wa la aqbalun al-infaq wal awqaf. Aku nggak nerima sedekah. Nggak nerima infak. Nggak nerima zakat. Apalagi wakaf. Tapi aku nerima hadiah. Tapi kalau hadiah diterima dari orang yang ada urusan.
Nggak bakal tuh. Subhanallah. Nggak bakal. Ya. Nabi nggak pernah menerima hadiah dari Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah pejabat. Calon pejabat. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu, bersyukurlah. Jadi kerja di wilayah pemerintahan itu jihadnya luar biasa. Jihad kita nggak perlu ngelawan penjajah. Nggak perlu ngelawan Jepang, ngelawan Inggris, ngelawan Portugis. Lawan nih nafsu kita, godaan-godaan kita. Berhasil subhanallah. Kalau wafat syahid. Mudah-mudahan Pak Maman tuh wafatnya syahid itu subhanallah. Orang yang jujur ya di kantor seperti Bapak Ibu wafat syahid itu. Bahkan mungkin lebih hebat dari syuhada-syuhada yang lain. Luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah membimbing kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi'u kafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni kami dosa kami. Pastikan perut kami bersih ya Allah. Perut kami halal ya Allah. Yang akan kami makan dimakan istri-istri kami, dimakan putra-putri kami bersih halal ya Allah. Karena yang haram ini akan menyulitkan kami, yang akan menyusahkan kami, akan datangnya musibah-musibah ya Allah. Karena itu bimbing kami, jaga kami ya Allah. Jangan biarkan kami sendirian ya Allah. Berkahi kami, ridhai kami. Jika ada yang haram masuk ke dalam tubuh kami, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Berikan kami iman yang kuat seperti Kau memberi iman kepada para sahabat. Berikan kami takwa yang hebat seperti Kau memberikan takwa kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Berikan kami ya Allah rasa khasyah yang takut yang luar biasa seperti Kau memberinya kepada Utsman. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Bantu kami, bimbing kami ya Allah. Selamatkan kami dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.